saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Saya berdoa kita semuanya dalam keadaan sehat, kita semuanya dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan mungkin dari antara kita ada yang sedang sakit, tetap ikutin firman Tuhan ini yang dimana firman Tuhan akan bekerja oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang akan menjamah dan menyembuhkan setiap bagian tubuh yang sakit. Mari tetap percaya dan ikuti sampai selesai, karena Tuhan bekerja atas engkau dan saya pada saat hari ini. Pada saat kapanpun engkau mendengarkan, Tuhan, kuasa Roh Kudusnya bekerja dengan maksimal bagi hidupmu dan bagi hidup saya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini Tuhan. Hamba percaya ada lawatan Tuhan bagi setiap kami. Ada kemenangan yang Tuhan berikan, ada kekuatan, ada Roh Kudus yang bekerja, menjamah dan melawat setiap kami. Maka Tuhan pakai mulut dan bibir hamba untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang salibmu sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan bibir hamba adalah Tuhan yang menggerakkan dan bekerja di dalamnya Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, berkati Tuhan dalam nama Yesus, jamah setiap hati, jamah setiap mata, setiap pikiran, setiap telinga, sehingga dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus saat ini Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam kepenuhan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Mungkin sebagian dari kita ada yang sedang dalam perjalanan, kau sedang mengendarai kendaraan. Mari saya akan membantu membacakannya, dan bagi setiap kita yang ada di rumah, alangkah lebih baik jika kita membuka Alkitab kita dan membacanya secara bersama. Haleluya. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Dengan perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Firman Tuhan berkata bagi kita saat ini adalah dengan perikop, tetaplah kerjakan keselamatan. Mungkin dari sebagian kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan berkata, bukankah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma? Ya benar. Saat orang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Keselamatan diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Tetapi dalam mencapai garis finish kita, dalam mencapai akhir hidup kita, ada proses perjalanan. Sampai Tuhan berkata, stop atau berhenti hidup kita di bumi ini. Sampai Tuhan berkata bagi kita, untuk kembali kepadanya. Artinya, berapa tahun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita mencapai usia kita. Firman Tuhan berkata 70, 80 tahun Tuhan memberikan. Bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu. Tetapi dalam perjalanan kita mencapai tujuan akhir kita, ada proses perjalanan di dalam kita menjadi seorang pengikut Kristus, di mana kita tetap harus berjalan dalam apa yang Tuhan mau, dalam kebenaran untuk kita lakukan. Sehingga firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8-9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Dan di ayat 9 berkata, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan oleh Allah, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, Tuhan mau
untuk kita tetap mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Kemarin saya ada melayani seorang ibu, dan dia berasal dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia berkata, "Ibu Loli, tolong doakan saya untuk saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terkadang iman saya, terkadang saya mungkin goyah. Karena saudara-saudara saya mengolok-olok berkata, apa yang kamu dapat dengan kamu menjadi orang percaya? Bukankah keadaanmu menjadi tidak lebih baik?" Dan dia bersedih untuk hal tersebut. Dan saya berkata, tetaplah pegang keselamatanmu, tetaplah pegang iman percaya kepada Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya itu tidaklah menjadi sia-sia. Karena ada upah yang Tuhan berikan. Karena kehidupan kita bukan hanya sampai di dunia ini saja. Tetapi ada sesuatu kehidupan di kerajaan surga dalam kekekalan. Di dalam kita tetap percaya dan setia dan melakukan dan hidup dalam kebenarannya. Haleluya. Terkadang kita berkata dengan mudah, mungkin ada sebagian orang berkata, kita tidak harus ngoyo-ngoyo lah. Kita tidak harus menjadi rohani-rohani banget lah. Kan kita bukan pendeta. Bukan itu maksudnya. Artinya, mari kita mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar kepada Tuhan dengan lebih maksimal. Karena kehidupan saat ini tidak menentu. Kehidupan saat ini begitu banyak tantangan. Bahkan mungkin orang-orang yang dulu giat dalam melakukan dan mencari Tuhan, berapi-api menyala-nyala, tetapi saat ini keadaannya menjadi biasa-biasa. Di tengah keadaan dia mungkin sulit. Di mana Tuhan? Di mana keadilanmu? Di mana keberadaanmu? Terkadang tanpa disadari itu terjadi bagi orang-orang percaya. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah keadaan yang sekarang ini. Dalam perjalanan kehidupan saya di tahun 99, Tuhan memanggil saya untuk masuk dalam panggilannya. Saya menyerahkan diri saya karena saya sebelumnya tidak memiliki atau tidak punya cita-cita menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Saya kuliah dan saya selesai dalam jurusan bisnis administrasi. Tapi di tengah perjalanan setelah saya selesai kuliah dan keterima kerja, saya dipanggil Tuhan. Awalnya orang tua saya, ibu saya tidak setuju, tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya ibu saya setuju. Dalam perjalanan saya kepada Tuhan, dalam cinta saya yang begitu menyala-nyala kepada Tuhan, saya begitu haus dan lapar mencari Tuhan. Saya begitu giat dalam mencari di dalam pujian, penyembahan, dan doa-doa saya. Tanpa disadarin, saya menghabiskan waktu lebih kurang 4 jam dalam saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi jika saya melihat keberadaan saya saat ini, mungkin belumlah sampai pada setengah dari 4 jam waktu yang dulu saya pernah lakukan. Mungkin saya bisa menghabiskan waktu oleh kuasa pimpinan Roh Kudus sejam lebih. Tetapi tidak mencapai porsi dengan apa yang Tuhan pertaruhkan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, mari kita semakin mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Hidup di dalam ketaatannya, mencari Tuhan, tetap setia dalam memberitakan Injil, tetap bersaksi, tetap berdoa, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun doa-doamu saat ini belum terjawab, sekalipun keadaan saat ini begitu mendekat engkau, tetaplah percaya, tetaplah bergelora dalam mencari dan melakukan apa yang Tuhan mau atas kehidupan setiap kita. Dan firman Tuhan berkata, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus berkata bahwa bagi setiap kita untuk tidak mengandalkan atau tidak melakukan kegiatan rohani, keadaan rohani kita oleh karena kita oleh karena kita segan terhadap kakak rohani kita, oleh karena kita tidak enak kepada ibu pendeta, ibu gembala kita, sehingga kita melakukan rutinitas agama kita atau rutinitas kegiatan rohani kita. Tetapi lakukanlah segala sesuatu yang kita lakukan dalam kita mencari Tuhan, karena memang kita mengasihi Tuhan, karena kita memang tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang juru selamat kita, yang satu-satunya yang dapat membackup kita, satu-satunya penolong kita yang hidup, satu-satunya yang dapat melepaskan kesesakan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi tawar hati jika pendeta kita, jika gembala kita tidak memperhatikan seperti apa yang kita mau. Tetapi kita mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi engkau dan saya. Di ayat 13 dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sesungguhnya pada saat ini kita datang kepada Tuhan,
saat ini setiap kita yang membuka channel ini, mendengarkan firman Tuhan saat ini, sesungguhnya Allah lah yang mengerjakan bagi engkau dan saya. Karena firman Tuhan berkata, karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Rasul Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 15 berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Rasul Paulus pun menuliskan dan dia menyadari bahwa dia ingin melakukan A, tetapi yang dia lakukan B. Sehingga tidaklah heran kita melihat ada orang-orang di luar sana tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Tahu apa yang menjadi perintah Tuhan dan larangan Tuhan tetapi dilanggar. Karena itulah keadaan yang terjadi karena manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan mau, dan saat ini firman Tuhan berkata bagi kita, mari kita minta kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Roh Kudus sehingga Roh Kudus menaruhkan, Bapa Surga menaruhkan apa yang menjadi kehendaknya. Sehingga pada saat kita mencari Tuhan, kita ditambahkan porsi kita, ditambahkan kerinduan kita akan kerajaan surga. Kita ditambahkan kerinduan kita untuk mengenal Dia dalam kebenarannya. Kita ditambahkan porsi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam segala kepenuhannya. Karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Saya menyadari beberapa minggu lalu saya diberikan oleh salah seorang yang tergerak hatinya untuk menggantikan handphone saya. Dia bukan berasal dari orang yang berkelebihan secara materi, karena artinya bukan berarti dia berkelebihan sampai dia berkata, Loli, saya memberikan ini bukan karena saya berlebih, tetapi karena Tuhan yang menaruhkan di dalam hati saya. Dan dia berkata, setelah dia memberikan dan mengajak saya untuk mengganti handphone ini, dia diberikan ketenangan, kedamaian. Dia diberikan bahkan dapat tidur nyenyak. Tapi sebelumnya begitu menggelisahkan hatinya untuk gimana dia digerakkan hatinya untuk memberikan saya handphone baru. Saya percaya Tuhanlah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Bisa saja ibu ini, Tuhan sudah berbicara kepadanya tetapi dia tidak merespon. Ngapain saya memberikan kepada Ibu Loli handphone baru? Apa gunanya? Apakah itu penting buat saya? Tetapi dia mau taat dan melakukannya. Karena saya percaya dan saya memperhatikan bahwa karena Allah yang melakukan itu, baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Bahkan saat kita memberi kepada persembahan, pada di gereja-gereja kita memberi persembahan kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya yang melakukan baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Terkadang mungkin Tuhan suruh kita memberikan 10, tetapi kita memberikan 5. Karena kita melakukan pemikiran kita, ngapain saya berikan 10? Padahal Tuhan suruh 10, tapi kita memberikan 5. Oleh karena itu, segala sesuatunya yang kita lakukan, sebenarnya Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Oleh karena itu, saya juga menyadari, saya bukan orang yang bekerja lagi, yang tidak punya penghasilan secara tetap seperti orang-orang kerja di dunia sekuler pada umumnya. Saat saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan komit kepada Tuhan, maka saya menggantungkan diri kepada Tuhan dalam pemeliharaannya. Saya tidak punya tabungan atau deposito atau keluarga, saudara, sanak saudara yang dapat saya andalkan. Tapi saya berharap kepada Tuhan. Saat saya meminta kepada Tuhan dan Tuhan memberikan saya tempat tinggal bersama anak saya, dan saya percaya Tuhanlah yang bekerja, yang melakukan itu bagi seorang keluarga, bagi sebuah keluarga yang Tuhan gerakan untuk memberikan saya bersama anak saya tempat tinggal. Karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan dan menurut kerelaan hatinya. Maka Tuhanlah yang bekerja bagi dia, dan saya percaya keluarga tersebut merespon, dan Tuhanlah yang memberkati. Karena ada Tuhan dalam kehidupannya dan ada Tuhan dalam kehidupan saya, maka Tuhan yang bekerja atas setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Haleluya. Maka mari kita di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita minta senantiasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan menambahkan kerinduan kita akan kebenarannya, untuk kita taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya, untuk kita mencari Dia dan mendapatkannya dalam seluruh kepenuhannya. Haleluya.
Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tuhan mau bagi setiap kita saat ini adalah melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jika anak-anak muda, engkau disuruh untuk orang tuamu membaca firman Tuhan, membangun saat teduh, lakukan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau di gerejamu ada konsel, kalau di gerejamu ada kegiatan-kegiatan sekali seminggu untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, mari lakukan. Mari bangun dirimu di dalam rencana Tuhan, di dalam kepenuhan Tuhan dengan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Lakukan segala sesuatunya dengan tidak berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Kalau engkau seorang karyawan, engkau seorang pekerja, dan pemimpinmu menyuruh engkau melakukan tugas A, B, dan C, begitu banyak dibanding rekan kerjamu yang lain, berarti Tuhan mempercaya engkau melewat pemimpinmu untuk menambahkan porsi pekerjaanmu, maka lakukanlah itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Haleluya. Ayat 15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Tuhan mau supaya setiap kita tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jika sebagian dari kita mungkin engkau memiliki masa lalu yang kelam, jangan ingat lagi, karena firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh tidaklah sampai tergeletak. Kalau saat ini engkau dipulihkan Tuhan, itu karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Kalau saat ini engkau ditangkap Tuhan dari kehidupan masa lalumu yang begitu seram, begitu kelam, tetaplah percaya bahwa terang Tuhan telah terbit atas kehidupanmu. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Sebab Tuhan meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang terhilang dan tersesat. Saya begitu takjub akan kebesaran dan kasih gembala kita yang baik. Meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang terhilang dan tersesat. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bagi kita saat ini, mari kita mengerjakan keselamatan kita di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Mari kita minta lebih sungguh lagi oleh Roh Kudus sehingga menambahkan hati Bapa di dalam kehidupan kita. Menambahkan ketaatan kita dalam apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan. Untuk kita tidak menjadi malu hati, atau kita tidak menjadi takut, atau kita tidak menjadi gentar oleh karena kita dikatakan oleh orang-orang sekitar kita, kamu mau menjadi pendeta oleh karena kamu begitu sungguh-sungguh dalam mengikuti Tuhan. Jangan sok-sok rohani. Mungkin ada orang yang berkata seperti itu. Jangan perhitungkan, jangan pikirkan itu. Hiraukan dan pandang Tuhan. Ada suatu kemuliaan yang akan Tuhan berikan dalam kesungguhanmu dalam mencari Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Haleluya, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sesungguhnya ini adalah hari-hari terakhir di mana kita harus semakin giat di dalam mencari Tuhan. Bahwa sesungguhnya keselamatan itu sudah semakin lebih dekat dibanding pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Roma 13 ayat 11. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu, yaitu bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Saat ini firman Tuhan berkata bahwa keselamatan sudah menjadi lebih dekat kepada setiap kita daripada saat kita menjadi orang percaya. Tuhan membangunkan setiap kita dari tidurnya. Tuhan membangunkan setiap orang dari keadaan nyamannya menjadi seperti tidak nyaman, untuk membawa setiap kita dekat dan melekat kepada Tuhan. Selama ini mungkin ada sebagian dari kita yang hidupnya nyaman-nyaman aja, yang pelayanannya baik-baik saja, yang pekerjaannya baik-baik saja. Tetapi dengan kejadian ini, Tuhan mengerjakan segala sesuatunya untuk membangunkan rohani kita dari tidur kita, untuk membangunkan segala kehidupan pengenalan kita kepada Tuhan lebih maksimal, melebih dalam kepada kepenuhan di dalam kehendak rencananya. Tuhan membangunkan setiap kita dari tidur kita, membangunkan dari setiap keadaan nyaman kita, untuk kita mencapai kesempurnaan daripada apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Haleluya.
Dan ayat 16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sehingga apapun yang menjadi kesusahanmu, apapun yang menjadi tekananmu saat ini, itu tidak menjadi sesuatu hal yang percuma, oleh karena engkau mengejar dan mencari Tuhanmu dengan benar, oleh karena ketaatanmu dan kesungguhanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bagi setiap kita dalam Titus 2 ayat 13, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang kekal yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan di ayat 12, Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan membangunkan setiap kita tanpa terkecuali saat ini dari setiap tidur kita. Tuhan membangunkan setiap kita saat ini dari rutinitas kita. Tuhan sedang membangunkan kita dari keadaan nyaman kita. Kita digoncangkan untuk mengalami suatu kepenuhan dan pengenalan akan Tuhan lebih penuh dan lebih nyata lagi dalam kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulanmu saat ini, jangan takut. Tuhan bekerja. Bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan sedang membangunkan kita, karena keselamatan itu sudah lebih dekat daripada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan itu sudah semakin dekat, bahkan lebih dekat daripada yang kita ketahui. Mari kita berdoa. Mari arahkan mata hati pikiran kita kepada Tuhan. Bukan kepada saya yang berdoa, tetapi kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu dan saya, apapun yang menjadi pokok-pokok doamu, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Dimanapun engkau dan saya berada, saya percaya, kita percaya kuasa Roh Kudus bekerja tidak dibatasi tempat, waktu, dan keadaan. Maka Tuhan bekerja bagi setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata bagi kami saat ini Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatan kami di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, sesungguhnya Bapa, keselamatan itu sudah menjadi lebih dekat pada saat kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah Bapa yang melakukan segala sesuatunya, karena Allah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaan dan menurut kerelaan hati-Mu Bapa. Kalau saat ini kami boleh membuka channel ini Tuhan, kalau saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kalau saat ini kami berdoa sesungguhnya karena Engkaulah Allah yang bekerja di dalamnya, yang memberikan kami kemauan dan pekerjaan-Mu menurut kerelaan hati-Mu Tuhan. Maka dalam nama Tuhan Yesus, pada saat kami memberikan hati kami sepenuhnya sungguh-sungguh kepadamu, tidaklah akan ada menjadi sia-sia dan menjadi hal yang biasa, tetapi ada sesuatu yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka bekerjalah Engkau Bapa di dalam nama Yesus, menjamah setiap kami yang membuka hati kami, sebab Engkau yang menaruhkan segala kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hati-Mu Bapa. Berkati setiap umat Tuhan yang lemah Tuhan, kuatkan di dalam nama Yesus, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus, yang sakit bahkan Tuhan sembuhkan. Bagi setiap Engkau yang saat ini sedang sakit, taruhkan tangan kananmu di bagian yang sakit, dan katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh darah Yesus Kristus, aku menjadi sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau bekerja secara maksimal bagi setiap kami Tuhan, sehingga setiap hati kami merespon atas apa yang Tuhan suruh untuk kami lakukan, sehingga hati kami Bapa bertindak, melakukan perbuatan kami, bertindak, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati mereka yang bekerja saat ini Tuhan, berkati setiap pekerjaan mereka, sehingga setiap pekerjaan yang Tuhan terus tambahkan dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak menjadi berbantah-bantah dan bersungut-sungut, tetapi kami melakukannya Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kami bahwa apapun yang kami lakukan, kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Tuhan. Maka hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan saat ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan yang lemah. Hamba berdoa bagi orang-orang yang saat ini mungkin sedang terasing Tuhan, yang merasa tidak ada keluarga atau sanak saudara yang memperhatikan atau merasa jauh Tuhan. Mari Tuhan ampuni segala dosa-dosa umat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau meninggalkan 99 domba untuk satu domba yang terhilang Tuhan. Maka saat ini kami merebut mereka kembali dalam nama Yesus Kristus, sehingga tidak seorang pun yang menjadi binasa. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal Tuhan. Mari sempurnakan kami Tuhan, mari tambahkan kami Tuhan akan pengenalan Engkau.
Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kehausan dan kelaparan akan firman-Mu Tuhan, Engkau tambahkan bagi setiap kami saat ini Tuhan. Ketaatan untuk melakukan firman-Mu Engkau tambahkan Bapa. Berikan kami hati yang taat Bapa. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami Bapa boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapa kami melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dengan maksimal. Kami menghasilkan buah-buah dalam kebenaran, di dalam takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu saat ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan. Berkati setiap para orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya. Berkati setiap anak-anak yang berdoa bagi orang tuanya. Berkati setiap pasangan suami istri. Berkati Tuhan. Sehingga dengan setaat dan setia suami istri boleh saling mengasihi Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Jauhkan dari perceraian. Jauhkan Tuhan dari segala dosa. Dan Tuhan yang memproteksi keluarga-keluarga kudus-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau sedang membangunkan setiap kami yang dalam saat ini mungkin dalam keadaan nyaman di masa-masa yang kemarin. Tuhan bangunkan kami Tuhan. Tuhan bangunkan kami dari keadaan tidur kami. Tuhan bangunkan kami Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang membawa kami ke dalam pengenalan akan Engkau. Dalam kepenuhan-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Bapa, hamba berdoa. Sertai lindungi Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang buta melihat dalam nama Yesus. Yang bisu berbicara. Yang tuli mendengar. Bahkan yang mati dibangkitkan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja. Sebab Engkau oleh mengerjakan segala sesuatunya. Baik kemauan dan pekerjaan menurut kerelaan hati-Mu Bapa. Datanglah kerajaan surga-Mu bagi setiap kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan kami diberkati. Keadaan kami pada saat membuka firman Tuhan pertama kali sampai dengan selesai ini Tuhan, keadaan kami menjadi lebih luar biasa. Kami ditambahkan, kami semakin bergelora, kami dikuatkan, kami disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan umat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang begitu bergelora, bekerja bagi setiap kita. Karena saya percaya kerinduan Tuhan begitu menyala. Kerinduan Tuhan akan engkau dan saya begitu bergelora. Dia memanggil engkau, mari anakku yang kukasihi. Aku mengasihi engkau. Bukankah aku telah mati buatmu untuk menebus dosamu? Bukankah aku memanggil engkau untuk masuk ke dalam perjamuan kawin yang akan kusediakan kepadamu dan kepada saya? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap taat dan setia. Kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan baik kemauan dan pekerjaannya menurut kerelaan hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.